Perkenalkan, nama saya Efraim Yunus Budiman dengan nomor NPM 2206809785. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian sinar X-ray diffraction dan juga small angle X-ray scattering. Baik, yang pertama adalah pengujian X-ray diffraction atau pengujian XRD, di mana pengujian XRD ini memiliki prinsip kerja yaitu menggunakan sinar X-ray untuk ditembakkan kepada spesimen, dan ketika sinar X-ray ini mengenai bidang kisi kristal, maka sinar X-ray tersebut akan terdifraksi dan hasil difraksi X-ray tersebut akan ditangkap oleh detektor pada pengujian sinar X-ray. Prinsip kerja dari difraksi X-ray ini juga sangat berhubungan erat dengan hukum Braggs, di mana hukum Braggs ini memiliki persamaan yaitu 2D sin theta sama dengan lambda, di mana dengan keterangan D ini merupakan jarak antar bidang kisi kristal, theta ini merupakan sudut hasil sinar X-ray yang terdifraksi, lalu lambda ini adalah sinar X-ray yang digunakan. Untuk persiapan spesimennya sendiri, itu dia dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ada spesimen powder, lalu ada spesimen lapisan tipis, lalu ada spesimen dengan padatan. Untuk yang powder atau serbuk itu harus bersifat homogen dan sangat halus, dengan ukuran itu di bawah 40 mikron. Lebih baik ukurannya itu pada rentang sekitar 5-20 mikron. Lalu untuk padatan itu permukaannya harus berdimensi rata-rata sekitar 15 kali 15 kali 1 mm. Lalu untuk lapisan tipis saat digunakan untuk pengujian X-ray itu harus cukup tebal agar bukan substratnya yang terdifraksi, melainkan spesimen dengan lapisan tipis, dengan bentuk lapisan tipis tersebut. Dan ketebalan dari lapisan tipis yang harus diaplikasikan itu sekitar 50 mikron. Nah, ini saya sudah mengambil contoh. Yang ini merupakan bentuk dari spesimen bubuk, dan ini merupakan bentuk dari lapisan tipis. Lalu ada juga yang berbentuk padatan, dan itu memiliki berbagai macam ukuran sesuai dengan standar ASTM yang digunakan atau standar yang digunakan saat pengujian X-ray. Dan ketika sampel tersebut sudah disiapkan, maka spesimen itu bisa langsung diletakkan pada sampel holder dan langsung siap diuji. Baik, untuk hasil pengujian dari X-ray diffraction test itu menghasilkan grafik X-ray, di mana grafik X-ray ini akan menjabarkan data mengenai sumbu Y yang diwakilkan dengan intensitas X-ray yang hasil difraksinya. Lalu untuk sumbu X itu merupakan angle diffraction atau sudut hasil diffraction X-ray yang ditangkap oleh detektor. Dan pada grafik yang dihasilkan pada pengujian X-ray, itu grafik yang dihasilkan itu akan berbentuk seperti ada beberapa puncak. Nah, beberapa puncak ini menjabarkan bahwa puncak-puncak tersebut menyimbolkan ada arah bidang atau plane ya, arah bidang kisi kristal yang biasanya itu dinamakan dengan indeks Miller. Indeks Miller itu bernilai H, K, dan L, di mana H contohnya pada puncak pertama ini H-nya itu bernilai 1, K-nya itu bernilai 1, dan L-nya itu bernilai 1. Lalu untuk puncak kedua, H-nya itu bernilai 2, K-nya bernilai 0, dan L-nya itu bernilai 0. Dan di bawahnya itu adalah 2 theta ya, atau theta itu merupakan sudut dari hasil difraksi sinar X-ray-nya. Nah, untuk data yang dihasilkan pada saat pengujian sinar X-ray itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya referensi. Jadi untuk sinar X-ray ini kita tidak dapat mengindikasikan sampel tersebut itu apa gitu. Jadi untuk mengindikasikan sampel tersebut, terutama komposisi kimianya, itu kita harus menggunakan literatur, referensi literatur tertentu. Nah, ketika kita mendapatkan data seperti ini dari hasil sinar X-ray, itu kita dapat mengolahnya untuk menemukan parameter kisi,
di mana parameter KISI ini sangat membantu untuk menemukan eh, literatur atau referensi yang tepat untuk menggambarkan atau menyelesaikan maksud dari data yang dihasilkan pada pengujian yang saya berikan sebagai contoh ini. Dan itu parameter KISI dapat ditemukan dengan persamaan ini. Ini merupakan penurunan dari Black's Law ya, merupakan pengembangan dari Black's Law. Dan data yang didapatkan ini diolah satu persatu sehingga menghasilkan parameter KISI yang berbeda-beda lalu diratakan. Ini walaupun berbeda-beda tapi parameter KISI yang dengan nilai parameter KISI yang dihasilkan itu tidak jauh berbeda. Dan ketika didapatkan rata-rata maka didapatkan rata-rata sekitar parameter KISI itu 3,522 Armstrong. Nah, jadi fungsi dari parameter KISI itu yang sudah saya jelaskan tadi untuk mencari referensi literatur hasil pengujian X-ray yang lainnya gitu. Jadi memang pengujian X-ray ini sangat bergantung dengan referensi yang digunakan. Dan parameter KISI ini sangat membantu untuk menentukan komposisi kimia apa yang kita uji. Dan ini contohnya adalah dari data grafik ini kita ingin mencari referensi atau komposisi kimia apa yang menghasilkan peak-peak atau puncak-puncak seperti ini. Dan ini tinggal dimasukkan saja dengan literatur. Ketika menggunakan sinar X-ray, pengujian sinar X-ray itu sudah menggunakan aplikasi untuk menentukan literatur yang tepat. Dan ini ada salah satu aplikasi yang sudah di atas saya ini, yang ini. Dan ketika kita tinggal masukkan saja parameter KISI yang sudah ditemukan, yang sudah dihitung tadi, yaitu sebesar 3,522. Dan pada software ini atau pada aplikasi ini sudah ditemukan parameter KISI yang mendekati, yaitu 3,53 nih yang A. A itu merupakan parameter KISI. Dan ternyata dengan parameter KISI sebesar 3,522 tersebut itu merupakan komposisi kimia dari si nikel. Dan data yang dihasilkan dari software ini juga akan menunjukkan data sinar X-ray yang digunakan. Dan ketika kita bandingkan dengan literatur dan hasil pengujian, itu tidak jauh berbeda, terutama pada arah bidang yang dihasilkan, yang HKL. Jadi puncak pertama dengan puncak yang pertama pada contoh itu sama 111. Lalu puncak kedua itu 200 dan begitu pun seterusnya itu menunjukkan data yang sama. Dan data yang sama ini menunjukkan bahwa hasil dari sinar X-ray ini, hasil dari data pengujian sinar X-ray ini merupakan data dari nikel sesuai dengan literaturnya. Begitu cara bacanya atau cara contoh dari hasil pengujian sinar X-ray. Baik, selanjutnya adalah small angle X-ray scattering, di mana SAXS ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan cara menyorot sinar X-ray kepada spesimen, dan ketika sinar X-ray tersebut mengenai elektron spesimen ataupun bagian bulk dari spesimennya, maka X-ray tersebut akan terhamburkan dan menghasilkan sudut hamburan tertentu, yang dimana sudut hamburan dan pola hamburan ini akan diinterpretasikan menjadi kurva dari grafik data SAXS. Jadi secara sederhananya prinsip dari SAXS sendiri yaitu dengan cara menghamburkan sinar X-ray ketika mengenai sampel, dan sinar X-ray tersebut akan dianalisis pola hamburannya. Untuk preparasi spesimen dari pengujian SAXS sendiri itu bisa melalui dua persiapan atau dua bentuk spesimen, yaitu bentuk larutan atau bentuk liquid dan juga bentuk padatan. Dan bentuk padatan ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu jenisnya ada yang ada yang serbuk dan juga ada yang lapisan tipis atau film. Untuk spesimen yang berbentuk fasa liquid itu biasanya digunakan dengan cara menyampurkan antara spesimen dengan larutan buffer. Namun perlu digarisbawahi, penggunaan buffer untuk spesimen ini harus melalui beberapa syarat agar homogenitasnya tetap terjaga, yaitu volume konsisten dari sampel dan buffer ini antara 20 hingga 30 mikroliter. Dan sampel ini harus memiliki konsentrasi minimal 1 mg per mililiter larutan. Dan maksimum itu 10 mg spesimen per mililiter larutan buffernya.
dan disarankan untuk mendialisis sampel terlebih dahulu untuk mengurangi perbedaan scatter yang terbentuk ketika hamburan itu terjadi antara sampel dan juga buffer, sehingga homogenitas dari sampel itu tetap terjaga. Begitupun dengan sampel-sampel lainnya seperti lapisan tipis dan juga serbuk, homogenitas itu perlu dijaga. Dan untuk serbuk biasanya itu menggunakan satuan miligram, dan untuk beratnya itu tergantung dari spesimen yang ingin kita uji dan juga standar yang digunakan. Begitupun lapisan film, ini harus diperhatikan adanya ketebalan tertentu untuk menghasilkan homogenitas yang cukup akurat, sehingga data yang dihasilkan juga akurat. Dan ketebalannya ini diatur ketika kita memilih spesimen yang ingin kita analisis dan juga melalui standar yang ingin kita gunakan. Untuk hasil pengujian dari SARS sendiri, itu saya sudah mengambil contoh pada pengujian nanopartikel emas, di mana pada nanopartikel emas ini dia akan menghasilkan dua data interpretasi grafik yang berbeda, yaitu ini saya sudah mengambil contoh dari figur 6, di mana pada figur 6 ini dia menjelaskan perbandingan grafik antara sudut hasil hamburan yang di sumbu X terhadap intensitas sinar X-ray-nya. Dan dari grafik ini akan diinterpretasikan beberapa puncak atau beberapa intensitas X-ray yang cukup tinggi di sudut hamburan tertentu. Dan itu puncak-puncak ini dapat diolah untuk mengetahui struktur dan ukuran dari nanopartikel tersebut. Dan untuk tabel yang bawahnya atau pada figur 7 itu merupakan perbandingan atau mengumpulkan grafik perbandingan antara jarak antar partikel pada sumbu X dan juga distribusi partikel pada sumbu Y. Dan ketika diolah dua data ini pada jurnalnya itu saya membaca bahwa nanopartikel ini memiliki ukuran konstan, ukuran partikel konstan yaitu sebesar 15 nanometer. Ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya meminta mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.